Hai semuanya, senang sekali hari ini saya bisa kembali sharing dengan Anda. Dan kali ini saya akan membahas tentang manakah yang lebih menguntungkan sebagai affiliate marketing atau sebagai reseller. Nah, sebenarnya sih jawabannya itu tergantung pribadi masing-masing ya. Lebih cocok yang mana gitu kira-kira, apakah sebagai reseller ataukah sebagai affiliate marketing. Nah, cuma jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi Anda saat ini. Kalau punya modal kemudian mau jadi reseller dan memang sudah jago jualannya, oke-oke aja, nggak masalah, karena semua pasti ada plus minusnya. Cuma bagi Anda yang masih pemula, yang baru mau terjun ke dunia bisnis online, mau belajar bagaimana cara jualan di online atau bagaimana cara menghasilkan di internet, melalui internet. Nah, saran saya lebih baik mulai dengan sebagai affiliate marketing. Kenapa? Karena ya sambil kita belajar dulu, kita tahu ilmunya dulu gitu. Kita belajar bagaimana cara jualannya ya. Karena kalau kita belum tahu cara jualannya, nanti ya maksudnya ketika kita mencoba dengan jadi reseller, kita sudah stok barang, terus bingung ngejualnya gimana. Karena itu banyak yang terjadi, termasuk saya dulu gitu. Saya dulu juga memulai bisnis online sebagai reseller. Nah, ketika saya mulai jadi reseller, bingung ya ngejualnya kemana gitu. Nggak bisa menjualnya lewat online. Akhirnya ya jualan tetap jualan, tapi di offline ya. Karena kalau di offline kan buka toko kayak gini kan, produknya ada. Nah, jadi akhirnya ya secara offline aja begitu. Online kesulitan dalam menjual karena memang belum tahu ilmunya gitu. Yang awalnya tahu cuma posting gitu kan, dikasih istilahnya dikasih gambarnya, sudah sediakan kontennya, posting tapi tetap aja nggak laku. Nah, karena ternyata strategi jualannya salah gitu. Nah, makanya dari situ saya banyak belajar. Nah, ternyata setelah saya belajar dan bisa menjual, akhirnya saya tahu strateginya, saya tahu ilmunya, itulah setelah saya menjalani affiliate marketing gitu. Karena melalui affiliate marketing saya banyak belajar dari mentor-mentor ya, banyak belajar dari terutama juga saya karena memiliki mentor ya, karena saya punya guru sehingga saya belajar dengan sebenarnya banyak guru awalnya. Awalnya saya belajar banyak guru karena saking saya pingin berhasil melalui online, karena itu cita-cita saya ya. Saya kepingin nantinya tinggal di kampung, tinggal di desa, ataupun di mana saja saya bisa tinggal, tapi saya tetap bisa menghasilkan uang. Itulah cita-cita saya. Kenapa saya getol banget untuk bisa sukses di bisnis online. Nah, itu semua saya dapatkan hasil praktek dari affiliate marketing. Jadi begitu setelah kita kuasai bagaimana cara jualnya, setelah tahu strateginya, maka jualan apa saja jadi gampang. Apa saja kita jual di online itu bisa. Jualan rumah pun bisa ya. Itu kemarin ada mentoring tuh jual properti lewat online tanpa ketemu orang dan bisa sekali sebulan dapat 90 juta. Mantep kan? Nah, itu semua dari online. Yang penting kita tahu strateginya. Karena kita juga lahir kan nggak ujuk-ujuk langsung ahli ya. Nggak langsung ujuk-ujuk bisa ngomong, nggak langsung ujuk-ujuk bisa jalan gitu. Semua butuh proses, semua butuh belajar. Di bisnis online juga begitu. Nah, jadi saran saya adalah memulai lewat affiliate marketing, sambil kita belajar bagaimana cara jualannya, kita cari mentor yang tepat ya. Cari mentor yang tepat supaya bisa membimbing dan mengajarin kita sehingga kita bisa berhasil gitu. Nah, kemudian yang terpenting dalam afiliasi apa sih yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita tahu ya supaya bisa memilih
yang tepat gitu. Yang pertama adalah memilih niche-nya dulu. Niche yang tepat, memilih niche yang tepat. Niche itu apa sih? Niche itu adalah segmentasi pasar. Kita mau main di segmentasi pasar yang mana? Industri apa gitu ya? Apakah tentang misalnya industri mainan anak-anak misalnya, edukasi gitu ya. Apa saja sebenarnya sekarang udah banyak. Kayak mainan anak, edukasi untuk anak juga ada yang diafiliasikan gitu. Jadi kita pilih dulu nih niche yang tepat dengan target audiens yang Anda miliki. Jadi kita harus tahu target audiens yang kita miliki saat ini itu siapa. Kalau belum punya ya kita pilih dulu, tentukan dulu target market kita atau kita mau jualan ke siapa. Nah, itu yang perlu kita tahu dulu ya, karena strategi pemasaran yang baik adalah dimulai dengan pemilihan target market yang tepat. Karena dengan salah target market maka jualan kita nggak akan laku ya. Maksudnya apa sih? Ya contohnya kalau kita jualan, ini hanya contoh aja, contoh kerangka berpikir. Kalau misalnya kita jualan rumput, kemudian kita tawarkan ke kucing, kira-kira kucing mau makan nggak? Pasti nggak mau, karena ya bukan makanannya gitu ya. Tapi kalau kita nawarinnya ke si kambing, pasti langsung dimakan gitu, karena itu memang makanannya. Jadi intinya seperti itu. Kalau bukan target marketnya, mau sebagus apapun promosi kita, sebagus apapun produknya, nggak akan dibeli karena bukan target marketnya. Contohnya seperti itu. Nah, setelah kita tahu target marketnya, langkah berikutnya kita identifikasi lagi apakah produk yang akan kita tawarkan ini kira-kira menarik nggak untuk si target market ini gitu. Kira-kira mereka mau beli nggak gitu ya produk yang akan kita tawarkan ini. Nah, kira-kira produk yang akan kita tawarkan ini, yang akan kita rekomendasikan ini bisa menjadi solusi nggak buat permasalahan target market kita. Nah, kalau itu bisa jadi solusi, wah pasti laku ya, pasti laris manis. Jadi pilih produk yang tepat. Pastikan juga produk yang ingin kita tawarkan ini betul-betul kita kuasai gitu. Betul-betul kita tahu produknya seperti apa gitu. Karena kita akan lebih mudah dalam menjelaskannya ya. Kalau ada yang mau bertanya, kita bisa menjawab gitu, karena kita tahu. Nah, lebih baik lagi kalau kita adalah juga pengguna gitu. Lebih baik lagi kalau kita juga sudah menggunakan produk tersebut, sehingga lebih yakin lagi dalam memasarkannya atau dalam merekomendasikan kepada si target market kita. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah berapa komisinya. Nah, itu harus jelas di awal ya, supaya kita juga tahu berapa yang akan kita dapatkan. Kemudian istilahnya sehingga kita juga bisa tahu strategi apa yang tepat gitu. Ada yang kasih 5% saja, ada yang 10%, ada yang bahkan sampai 80% gitu. Nah, kemudian kalau masalah komisi, ya kita harus tahu juga kapan komisinya dicairkan. Terus pastikan juga membaca syarat dan ketentuannya. Jadi kita jangan istilahnya asal mendaftar, asal tanda tangan gitu ya. Kita harus tahu syarat dan ketentuannya seperti apa. Nah, supaya apa? Supaya kita nggak melanggar gitu. Karena kalau kita melanggar, akibatnya komisi bisa tidak dicairkan. Jadi kita harus paham ya syarat dan ketentuannya. Kemudian yang keempat adalah servis, dukungan pelayanan yang baik dari si pemilik produk atau dari perusahaan afiliasi ya. Apabila ada permasalahan yang dialami oleh user ya ketika menggunakan produk itu servisnya bagus nggak gitu dari si ownernya, dari si pemilik produk, supaya kita juga enak kalau servisnya lebih bagus, servisnya baik, kita juga nyaman dalam
menawarkannya ya, walaupun si affiliate marketer ini biasanya tidak istilahnya tidak perlu ikut dalam penyelesaian masalah gitu, karena itu urusannya si pemilik produk, bukan kita gitu. Tapi kalau minim komplain kan kita enak jualannya. Nah, kira-kira itu yang perlu kita ketahui. Kemudian kemampuan yang harus kita kuasai ya, kemampuan apa yang harus kita kuasai dalam memulai menjadi affiliate marketing. Nah, sebenarnya kemampuannya ya kemampuan menjual saja, sama kemampuan untuk menarik minat orang ya, menarik minat orang untuk menggunakan produk yang kita rekomendasikan. Nah, tapi kalau kita istilahnya mengikuti satu perusahaan afiliasi yang ada bimbingan bagaimana cara menjual, atau kita menemukan mentor yang tepat, itu lebih enak. Jadi tanpa kita punya skillnya, kita sambil belajar gitu, mencontek ya cara orang lain sambil kita terus belajar. Karena ya sebelum kita action harus tahu ilmunya dulu. Kalau sudah tahu ilmunya baru kita action, baru ada hasilnya. Karena hanya tahu ilmunya saja tanpa action ya tetap tidak ada hasil. Jadi harus dua, ilmu kemudian action. Nah, bagaimana cara mempromosikannya? Di video sebelumnya sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Ketika kita mendaftarkan di perusahaan afiliasi, maka kita akan mendapatkan sebuah link khusus. Nah, link inilah yang akan kita sebarkan ya, melalui apa? Bisa melalui web atau blog pribadi. Jadi kalau yang suka bikin blog, bisa kita bikin blog, bikin artikel-artikel yang bermanfaat, yang berhubungan dengan produk yang akan kita tawarkan ini. Kemudian kita kasih link afiliasi kita. Kemudian selain website apalagi? Bisa juga dengan cara email marketing. Kalau kita punya database, atau kalau belum punya ya kita kumpulkan, kita cari database dulu. Database berupa email. Kalau kita targetnya pakai email marketing, berupa email, nanti kita rutin memberikan edukasi melalui email, dan tidak lupa disertakan link affiliate-nya. Bisa juga lewat sosial media, tapi kalau lewat sosial media juga harus soft selling, nggak bisa hard selling, karena sosial media bukan tempat untuk jualan ya. Sosial media adalah tempat untuk kita bersosialisasi. Jadi jangan jualan di sosial media, nggak akan laku deh, percaya. Kemudian apa? Langsung memberikan ke calon user. Misalnya kita punya kenalan ya yang kemungkinan butuh produknya gitu. Misalnya kalau saya jual affiliate tentang aplikasi belajar bahasa Inggris untuk anak, kita kenal ibu yang punya anak di bawah 10 tahun, kita bisa rekomendasikan lalu langsung kasih linknya, itu langsung ke user. Nah, kalau saya pribadi, saya menjalankan affiliate marketing ini melalui WA marketing, karena memang saya banyak praktek di situ. Awalnya saya beriklan. Tapi dan nanti next saya tetap beriklan. Jadi saya ada dua, cara organik dan juga cara berbayar. Kalau berbayar adalah melalui ads, beriklan, dan yang organik adalah dengan WA marketing. Karena ini WA marketing tetap diperlukan nih, walaupun kita sudah beriklan, tetap WA marketing diperlukan. Untuk apa? Untuk follow up dan untuk istilahnya mengoptimalkan penjualan dengan cross selling, upselling, dan non selling. Nah, itu semua nanti akan ada saya ajarkan di kelas saya, kelas juara WA marketing. Kalau yang mau ikut, mau daftar, silahkan chat saya, silahkan inbox saja. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini buat yang mau belajar saja. Kemudian mungkin ini saja dulu ya. Video berikutnya saya mungkin jelaskan lebih detail lagi tentang jenis-jenis affiliate marketing. Jadi ada banyak jenis-jenis affiliate marketing, ada banyak produk yang bisa kita pilih sesuai dengan minat kita, sesuai dengan ya situasi dan kondisi kita ya.
sesuai dengan situasi dan kondisi maksudnya apa? Ada yang tanpa modal, ada yang daftarnya gratis loh. Ada yang harus memang membeli produknya, tapi membeli produknya itu produknya bisa untuk kita belajar lagi gitu. Produknya sebenarnya bermanfaat untuk diri kita gitu. Nah, itu karena panjang, nanti saya buatkan video berikutnya tentang jenis-jenis affiliate marketing. Sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.